Halo teman-teman semua, sekarang kita akan belajar terkait materi virus. Subbab materi terkait struktur dan bentuk virus. Mari kita belajar. Pada video ini, kita akan membahas terkait 3 hal utama, yaitu sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, dan struktur virus. Nah, sebelum belajar lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran dari KD 3.4 adalah mendeskripsikan ciri dan struktur virus, mendeskripsikan bentuk virus, memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dan virus sebagai benda tak hidup. Oke, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, yuk kita belajar. Baik, yang pertama kita akan belajar terkait sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, virion, yang artinya racun. Nah, sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Dapat kita lihat bersama pada gambar. Nah, penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Ada 4 ilmuwan yang terlibat. Yang pertama ada Adolf Meyer, yang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Kemudian ada Martinus B. Gering, ilmuwan yang mempublikasikan hasil eksperimen dan menyatakan bahwa ada sesuatu yang lebih kecil daripada bakteri, yaitu virus. Kemudian ada Dmitri Ivanovsky, yang menyatakan bahwa potongan yang menyerang tanaman tembakau lebih kecil daripada bakteri. Dan ada pula Wendell Stanley, ilmuwan yang berhasil mengkristalkan potongan tersebut dan kemudian memberi nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Selanjutnya adalah ciri-ciri virus. Yang pertama, berukuran sangat kecil, antara 20-30 mm. Nah, virus berukuran sangat kecil, oleh sebab itu virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian yang kedua, virus bersifat aseluler. Virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang ketiga, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA atau ribonucleic acid dan DNA, deoksiribonucleic acid. Kemudian yang keempat, virus dapat dikristalkan karena tidak mempunyai protoplasma. Nah, ini adalah salah satu ciri yang kita dapat sebut virus sebagai makhluk atau benda mati. Kemudian yang kelima, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Kemudian kita masuk ke bagian struktur virus. Tadi sudah dijelaskan bahwa virus tidak termasuk sel atau aseluler. Oleh karena itu, tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Nah, secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya, ini ada beberapa bentuk dari virus yang beraneka ragam. Ada bentuk batang, misalnya TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Kemudian ada bentuk polyhedral, misalnya adenovirus. Kemudian ada bentuk bulat, misalnya virus influenza. Berbentuk seperti huruf T, misalnya bakteriofag. Kemudian berbentuk filamen atau benang-benang, misalnya virus Ebola. Dan berbentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus. Agar lebih relevan dengan keadaan saat ini, yuk kita belajar tentang anatomi dari virus corona. Nah, berikut adalah anatomi dari virus corona 19. Sebelum video ini berakhir, ada 2 kesimpulan yang dapat kalian baca.
Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua dihindarkan dari virus corona dan virus-virus lainnya yang berbahaya. Terima kasih.